Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus. Arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2022. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Kita akan mulai dengan, kalau dia bisa bicara di sisi terjujur dia kepada kamu, Taurus. apa yang terdengar ya kalau dia bisa speak up, terjujurnya dia untuk kamu? Apa yang terdengar di telinga kamu? Oke. Saya akan tebar 3 deck dan 1 bottom of the deck. Oke. Kita mulai. My darling angels, please clarify the truth dari pasangan Taurus untuk Taurus. Please clarify untuk reading arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus di bulan Februari 2022. Please clarify. Taurus Sun, Taurus Moon, Taurus Rising, Taurus Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke. Ini deck pertama kamu. Ini deck kedua kamu. Ini deck ketiga. Ya, ini deck pertama, kedua, ketiga dia. Ya, karena ini apa yang dia mau bicara jujur ya. So, ini decknya dia. Bottom of the deck. My life is not as together as it seems. Hidup saya tidak bersama seperti yang terlihat. Oke. Jadi kayak hidupku ini nggak bersama seperti yang lu lihat. Mungkin kamu ngelihat dia itu sama orang lain, mesra-mesra sama yang lain. Oke. Dan menurut kamu dia punya banyak pilihan, atau dia flirting, atau dia genit sama orang lain. Pokoknya kelihatannya nggak sama seperti yang, jadi sebenarnya itu nggak sama seperti yang kamu lihat. Makanya selalu di reading saya kan selalu bilang, jangan cepat menyimpulkan tentang apa yang terlihat mata, terdengar telinga. Karena itu nggak, biasanya kita perlu membuktikan gitu loh. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Nah, itu dia. My life is not as together as it seems. Oke? So kita lihat deck pertamanya di sini. I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku untuk beberapa waktu. Untuk beberapa saat. Aku kehilangan diriku sendiri untuk beberapa saat. Kenapa? Karena dia merasakan kamu dalam hidup dia gitu loh, ngerti nggak? Dia mencintai kamu. Dan sampai dia merasa dia kehilangan dirinya sendiri ketika dia mencintai kamu. Rasa cinta dia untuk kamu itu kayak dia ngerasa
sampai dia kehilangan dirinya sendiri gitu loh. See? Jadi mikirin kamu aja, fokus ke kamu aja, dia sampai kehilangan dirinya sendiri. Ini ciri-ciri orang yang lagi cinta gitu loh, jatuh cinta. Oke? I lose myself for a little while. Aku kehilangan diriku sesaat karena dia mabuk dengan cinta akan kamu. Dia mikirin kamu terus, dia rasain kamu terus. Sambil dia berusaha meyakinkan dirinya, ini rasanya apa sih, cinta atau bukan sih, atau apa gitu. Jadi dia ngerasanya kayak dia kehilangan dirinya sendiri sesaat. Oke? And then di sini ada sometimes I stay awake thinking about you. Terkadang aku terbangun dari tidurku memikirkan tentang kamu. Oke. Dia mikirin kamu sampai gak bisa tidur. Dia terbangun, terjaga dari tidurnya hanya karena dia mikirin kamu terus. Bahkan mungkin sampai terbawa ke dalam mimpi dia. Terbangun dia karena dia mimpi ketemu kamu, ngobrol sama kamu, lihat kamu. See? And then di sini ada I feel even through we are apart. I feel you even through we are apart. Aku ngerasakan kamu. Aku ngerasain kamu. Meskipun kita tuh di sini masih sama-sama, tapi aku kayak beda begitu jalannya masing-masing, tapi kayak aku bisa ngerasain kamu gitu loh. Di sini. So ya. Dia ngerasa kayak walaupun kita bersama tapi kayaknya kita gak sejalan atau gimana gitu. Ada tanda tanya dalam hidup dia tentang hubungan dia sama kamu. Oke. Mungkin di sini kalian komunikasinya udah nggak bagus, walaupun kalian sama-sama tapi kayak nggak bersama, dan dia khawatir tentang situasi walaupun kalian bersama tapi nggak bersama ini jadi bahaya gitu menurut dia. Lama-lama bisa pisah kan, lama-lama kalian akan jauh gitu, akan saling jauh gitu lah. Walaupun kita bersama tapi kayak nggak bersama gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak hidup masing-masing. Oke. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan dan akhirnya dia sangat overthinking tentang apapun itu, dan karena dia sadar itu mengganggu kenyamanan hubungan kalian. Oke. So kita lihat dari 78 deck ya. Darling Angels, please clarify arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus di Februari 2022. Energi Taurus Sun, Taurus Moon, Taurus Rising, Taurus Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Energi Februari 2022. Oke, jumping card. Seperti biasa saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, dan baris ketiga arti hadir kamu untuk dia. Ada bottom of the deck. So ini jumping card. Oke, ini energi kamu, Ten of Pentacles, Ten of Pentacles, The Hierophant. Ini energi kamu. Kamu bisa dealing dengan sesama Taurus atau memang energi Taurus, energi kamu. The World energy, kembali energi Capricorn, Taurus, Virgos. Energi Earth sign cukup kuat di energi kamu. Dan di sini ada Five of Pentacles, energi dia. Oke, Three of Swords, broken heart. I see. Two of Swords. Oke, dia block kamu ya.
Oke, kalian bertengkar, dia blok kamu, dia nggak mau dengar kamu ngomong apapun, dia nggak mau dengar. Kalian sering berantem ya. Arti hadir kamu. Makanya dia khawatir ya, dia nggak mau pisah. Di sini ada the star in the sky, itu six of wands, dan oke, ada penyesalan di sini. Energi dari five of cups. Oke, so ini dia overthinking lah ya. Lama-lama kalian tidak bicara, ini bahaya karena kalian akan lama-lama akhirnya berpisah gitu loh. See? Dia sadar ini bahaya untuk hubungan kamu sama dia. Ini nggak baik-baik saja untuk hubungan kamu sama dia. Ini dia sangat sadar. Oke, bottom of the deck. Oke, tripartite relation. Three of Pentacles. Three of Pentacles ini tentang tidak saling bicara, pasif. Ini karena ada masalah ya, karena jadi renggang hubungan kamu sama dia. Makanya di sini ada ini ya, bottom of the deck-nya. My life is not as together as it seems. Kita bersama, tapi kehidupanku tidak bersama seperti yang terlihat bersama. Jadi kelihatannya bersama tapi nggak bersama di sini. Ini bahaya, dia sadar banget ya. Three of Pentacles. Tripartite relation. See, boundaries. Kamu pasang tembok tinggi di sini, Taurus. Kamu diamin dia, kamu silent treatment, and then kamu pasang batas tembok tinggi di sini. Kamu lockdown dia, defensive di sini. See, ada kemarahan kamu. Kamu berusaha menaklukkan kemarahan kamu di sini. Ini tripartite relation. Tapi kamu mencintai dia. The Tower moment, kehidupan kalian seperti ledakan api terbakar dengan emosi kamu, baper kamu. Kamu kecewa berat sama dia, kamu merasa dihianati, hubungan kamu gantung. Oke. Ini jadi bahaya menurut dia. Kenapa dia merasa kok bahaya? Karena kalau kalian saling diam, kamu akan meneruskan keinginan kamu untuk berpisah. Seperti dia merasa kamu tidak akan pernah memaafkan dia atau memberi kesempatan kembali dalam hidup dia untuk memulihkan hubungan kalian. Di sini beberapa sudah menikah, sudah punya traditional relation. I see. So silent treatment kamu ini menurut dia berbahaya untuk hubungan kamu sama dia. Oke, makanya di sini dia bilang kita bersama tapi kelihatannya bersama tapi kayaknya kita nggak bersama gitu. Kamu silent treatment. Dia rasa menyesal dia sampai dia ngerasa kehilangan dirinya sendiri. I see. Bahkan ini kayak rasa penyesalan itu masuk ke alam bawah sadar dia sampai dia nggak bisa tidur, khawatir berlebihan. Dia takut kamu benar-benar mengakhiri hubungan karena beberapa sudah menikah. Oke. I feel you even enough we are apart. Aku masih merasakan kamu. Meskipun kita udah masing-masing gitu. Oke. So di sini ada Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Capricorn, Virgos, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius. Yang kencang adalah Aquarius, Taurus di sini. Aquarius, Taurus. I see, kamu pasang tembok ya, kamu marah nih. Leo di sini. Pisces di sini. The Tower moment. I see. Kamu kecewa berat, kamu merasa dihianati. Dia takut ya, ini ketakutan besar dia. Dia takut, dia menyesal. Dia takut kamu benar-benar memanifest apa yang kamu ungkapkan sebelum kalian tidak saling bicara, yaitu berpisah. Ini takutnya dia.
penyesalan dia. Oke, kita mulai dari energi kamu. Di sini kamu seperti berjuang keras untuk kebahagiaan hubungan kamu sama dia, family di sini, komitmen di sini, stability finansial, stability di sini. Jadi kamu bekerja keras secara finansial untuk melengkapi kehidupan kamu dan dia agar menjadi bahagia, benar-benar bahagia, baik secara materi maupun kebahagiaan yang benar-benar bahagia di sini dengan keseimbangannya. Oke, kalian sangat bahagia dan ini perjuangan kamu untuk bisa bahagia di kehidupan bersama kalian. Di sini tentang bagaimana kamu berdoa, nilai-nilai morality, kebaikan, cinta kasih sayang, komitmen, pernikahan yang sakral. Di sini kamu berdoa agar kalian bisa tumbuh menua bersama. Dan di sini ada dunia, the world energy. Kamu benar-benar bahagia dengan kehidupan kamu sama dia. Dengan perjuangan tentunya. Tapi ketika kamu tahu dia punya yang lain selain kamu, kamu langsung silent treatment. Dan kamu memblok dia, tidak mau komunikasi sama dia. Seperti kamu tidak menerima kenyataan. Ya, semua orang tidak akan terima ketika pasangannya punya orang lain. Ya, semua orang pasti melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Oke. Kamu merasa kecewa karena kamu berjuang untuk hubungan ini. Kamu selalu berdoa untuk hubungan ini. Bahkan kamu berdoa agar the universe menjaga hati dia hanya untuk kamu, hanya mencintai kamu. Tapi diam-diam dia mengkhianati kamu. Ini sepertinya kamu sulit berdamai dengan keadaan dan memaafkan dia, bahkan memberi dia kesempatan untuk kembali memulihkan hubungan. See? Makanya di sini dia ngerasa ini kayaknya fatal gitu, bahaya banget. Karena di sini dia tahu kamu marah besar. I lose myself for a little while. Sampai rasa takutnya dia tuh sampai dia kehilangan dirinya sendiri. Tahu nggak, kayak orang yang depresi karena nggak temukan jalan keluar di masalah yang dia hadapi. Karena dia buat sendiri masalahnya. Yang buat masalah sendiri adalah dia, dan dia stres dengan apa yang sudah dia lakukan. Apalagi ketika kamu diam, pasang tembok, dia semakin semakin kehilangan dirinya. Oh, I see. So, ini energi dia, 5 of Pentacles. Dia ngerasa kamu berubah. Dia ngerasa kamu benar-benar pergi dari hidup dia. Dia ngerasa kosong di sini ketika melihat kamu berbeda, berubah. Dia merasa sunyi, emptiness, kosong. Bisa kalian berbeda, culture, education, usia, pola asuh, latar belakang keluarga. Kamu sangat menjunjung tinggi tentang pernikahan yang sakral. Di sini kesetiaan dengan komitmen, nilai-nilai kebaikan. Sementara dia, mungkin dia sosok yang selalu banyak drama, mencari perhatian dengan berbagai macam drama, belajar berpetualang dari circle dia yang toksik. See? Mungkin kamu begitu dewasa. Mungkin dia seseorang yang mencoba-coba sesuatu karena ingin tahu. Melakukan sesuatu yang sangat beresiko. Di sini ada Three of Swords. Dia membuat kamu broken heart. Tripartite relation di sini.
Dan ketika kamu silent treatment, kamu pasang tembok tinggi karena kamu kecewa, merasa dikhianati, di momen itulah dia shock. Dia tidak menyangka dan dia merasa kamu benar-benar sudah tidak mencintai dia lagi dan menolak dia masuk kembali dalam hidup kamu. Kalian bertengkar. Dia berusaha untuk meyakinkan kamu bahwa dia tidak akan melakukannya lagi. Tapi di sini kamu berdiri tegak dengan kebenaran kamu sendiri. Jadi dia meyakinkan kamu dan kamu berdiri tegak dengan kebenaran yang kamu pegang. Bahwa dia sudah mengkhianati kamu. So, silent treatment kamu itu menakutkan sekali untuk dia. Dia merasa ini bahaya. Ini sangat bahaya. Karena dia bisa kehilangan kamu sewaktu-waktu. Ketika kemarahan kamu meledak di sini. Karena sikap kamu berbeda 180 derajat. Ketika kamu tahu dia punya yang lain selain kamu. So di sini dia sampai kehilangan dirinya. I lose myself for a little while. Bahkan dia sampai gak bisa tidur, takut akan kesalahannya sendiri, merasa bersalah, anxiety. Di sini panik, takut, cemas berlebihan. Sometimes I stay awake thinking about you. So dia masuk di titik dimana dia stres karena dia nggak bisa kendalikan kamu, karena dia masih ingin hubungan ini bertahan, bahkan dipulihkan. Dia tahu kamu tidak akan pernah memberi dia kesempatan untuk kembali memulihkan hubungan. And then di sini I feel you even though we are apart. Aku masih merasakan kamu meskipun kita udah jalan masing-masing. Oke, ini sungguh berat ya situasinya untuk dia, terutama tentang rasa bersalah dia dan penyesalan dia. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, jawabannya iya, dia mencintai kamu. Dia tidak mau kehilangan kamu. Bahkan dia tidak mau kamu bertindak gegabah untuk mengakhiri hubungan ini. Ketika dia melihat kamu berubah, itu seperti nightmare untuk dia. Sampai dia terbangun dari tidurnya. Oke, so dia terhukum dengan rasa bersalahnya sendiri. Taurus. See? Dia seperti menghukum dirinya sendiri. Oke. Arti hadir kamu untuk dia. You are star in the sky. Dia berharap, dia bermimpi, kamulah bintang di langit di sini untuk dia. Dia berharap bisa pulihkan kembali hubungan. Dia berharap di sini bisa memenangkan kembali hubungan kamu dan dia. Dan dia menyesal untuk semua tindakan dia yang mengecewakan kamu, yang mengkhianati kamu. Penuh penyesalan. Kamu sangat berarti untuk dia, Taurus. Dia bermimpi untuk tetap bersama dengan kamu. Memenangkan kamu kembali. Dia merasa bersalah di sini. Dia tidak sanggup berpikir ataupun membayangkan hidup tanpa kamu. I see. Okay. So ini rasa bersalah dia. Kita lihat ini saran ya untuk kamu. Ini saran untuk kamu, Taurus. Sekali lagi ini untuk Taurus. Please clarify, my darling angels. My darling angels, please clarify. Energi saran untuk Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Di reading arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus untuk Februari 2022. Please clarify, please clarify. Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you.
Thank you. Okay, Taurus. Okay. Ascension the Rainbow Bridge. See. Pelangi. Hidup seperti pelangi, berwarna-warni. Ini melambangkan tentang pertumbuhan diri kita berbeda-beda. Walaupun saudara kembar, pertumbuhan jiwanya berbeda-beda. Walaupun kita pasangan, suami istri, kekasih, sahabat, pasangan, anak, kakak, adik, siapapun itu, masing-masing kita dibentuk dengan original dan autentiknya kita dan uniknya kita. Dan pertumbuhan diri kita, pertumbuhan jiwa kita juga beda-beda. Oke, kita berbeda-beda. Cara kita akhirnya memilih menempuh untuk menjadi dewasa pun berbeda-beda. Hambatan, challenge, tantangan, karma pun berbeda-beda. Ini yang perlu kamu pahami. Mungkin kesalahan dia ini sulit kamu maafkan. Tapi inilah titik awal di mana dia belajar untuk mendewasakan dirinya, menghargai setiap anugerah yang dia terima sepanjang hidupnya, belajar untuk memperbaiki kesalahan dari rasa penyesalan dan rasa bersalah dia. So inilah cara dia untuk menjadi dewasa, berbeda dengan kamu. Cara kamu menjadi dewasa adalah kamu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Belajar untuk melihat dengan cara religius untuk mendewasakan diri dengan kesadaran yang kamu miliki. Berbeda dengan dia. See? So inilah cara seseorang mendewasakan diri itu berbeda-beda. See? Untuk mencapai titik keseimbangan dan terkoneksi oleh Sang Pencipta di sini. Oke? Saya ngerasa kayak mungkin ini juga cara kamu untuk dewasa, terutama untuk melepaskan maaf bagi dia yang menyakiti kamu, mengkhianati kamu. Oke? Bottom of the deck. Paradigma shift di sini. Dia keluar dari paradigma yang selama ini. Secara dia dewasa pun dengan cara yang cukup negatif, ya, cara negatif, tapi akhirnya dia keluar untuk menjadi pemenang dirinya sendiri, untuk mendewasakan dirinya sendiri. So ada paradigma yang ada di dalam diri kamu tentang pernikahan itu sakral, tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicederai oleh tripartite relation. Tapi dia sudah melakukan cara yang salah. Dia sudah mengkhianati kamu, punya tripartite relation. Dia tidak setia pada komitmen pernikahan kalian. Ketika dia keluar dari situ, kamu udah gak bisa terima dia lagi. Tapi tahukah kamu, inilah cara dia mendewasakan dirinya, cara dia menghargai semua anugerah, terutama orang-orang yang mencintai dia. So, kita punya standar paradigma masing-masing dalam diri kita. Tapi kehidupan ini berwarna rainbow, ya, seperti pelangi. Kadang ada yang gak bisa ketangkap nalar tapi terjadi. See? Itulah manusia, mencari-cari dalam kehidupan dia. See? Mungkin cara dia dewasa berbeda dengan cara kamu. So, keluarlah dari paradigma kamu. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Dia penuh dengan penyesalan di sini, Taurus. Dan dia merasa sangat bahaya sekali ketika kamu silent treatment di sini. See? Oke, so ini saran, ya. Mungkin ini seperti membuka pikiran kamu untuk bisa kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas atau lebih bijak sana. Oke. Kita lihat ini juga ada saran dari Angel Healings untuk kamu.
Darling angels, please clarify, energi arti hadir Taurus untuk pasangan Taurus. Ini saran untuk Februari 2022. Please clarify, Thank you, my darling angels. Thank you. Coba, ini saya masih penasaran. Ini saya mau jelasin ke kamu. Di sini kayak dia ada di luar pintu. See, the universe ada di dalam. Dia berjalan di luar kebiasaan, di luar nilai-nilai morality. See, dia berjalan di luar. Tapi dia sadar pada akhirnya bahwa dia di luar. Dia jauh dari Sang Pencipta. Pada akhirnya dia sadar bahwa dia hilang, loose di sini. See? Jadi otak kita terbatas. Kadang kita nggak pernah tahu ya. Ini udah banyak sih. Kamu bisa lihat deh pelajaran kehidupan banyak orang. Kadang ada pembunuh yang tiba-tiba dia kembali menjadi seorang yang baik. Kadang ada orang yang begitu baik tapi ternyata dia begitu jahat, begitu kejam. Ini semua di luar kendali. Karena perjalanan hidup anak manusia untuk menemukan cahaya, the universe, golden light, itu beda-beda jalannya. See? Jadi kayak kamu kaku dengan semua yang nilai-nilai yang kamu pegang. Itu tuh kaku. See? Ya, mudah-mudahan kamu paham maksud saya. Oke? Ini kita masih di top deck. Vegetarian or vegan. Fresh organic fruit and vegetables give you a booster of high life force energy which elevate your spiritual frequency. So, di sini kayak saran untuk kamu untuk coba kamu jadi vegetarian atau vegan, kurangi makanan daging merah atau makanan yang bernyawa supaya kamu bisa lebih merasakan energi positif yang mengalir di tubuh kamu. Karena sejak kamu tahu dia membohongi kamu, punya tripartite relation, di sini kamu pasang tembok dan kamu kecewa berat, di sini kamu marah. Di sini karena kamu begitu baper mencintai dia, kamu merasa kamu sudah beri yang terbaik. The Tower moment, the universe seperti mengingatkan kamu tentang kemampuan kamu untuk memaafkan, dan ini rasa kecewa. So, belajar untuk lebih detox diri kamu, makan makanan yang sehat, vegetarian food, untuk bisa mengurangi kemarahan kamu, emosi kamu. Okay. Bottom of the deck. Law of attraction. Relationship and activities that you once enjoy are now changing as you become more sensitive and aware of energies. So, apa yang kamu tarik di energi alam spiritual akan datang dalam kehidupan nyata. See, hubungan kamu dan aktivitas kamu saat ini kamu nikmati sudah berubah, ya, ada yang berubah dan kamu akan jadi lebih sensitif, kamu akan jadi lebih peka dan lebih punya kesadaran, ya, di sini. Jadi kayak gini, sadarlah tentang apa yang kamu pikirkan. Rasa kecewa membuat kamu berpikir begitu banyak cara untuk mengakhiri hubungan ini. Dan dia merasakan apa yang kamu pikirkan ini akan membahayakan hubungan dia sama kamu. Karena dia masih ingin hubungan ini dipulihkan dan bekerja serta dimenangkan, Taurus. So,
Pikiran negatif kamu, hati-hati dengan pikiran negatif kamu. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi pada hubungan kamu sama dia. Kamu berpikir untuk berpisah. Kamu berpikir untuk berpisah itu karena rasa kecewa kamu. So, hati-hati dengan pikiran kamu. Kamu sedang menarik energi negatif dalam hubungan kamu. Dia benar-benar kayak dia ngerasa ini bahaya banget, ini bahaya. Ini gak akan pernah bisa, ini tidak akan bisa terselesaikan, ini tidak mungkin terpulihkan. Dia takut sekali. Oke, so hati-hati dengan pikiran kamu. Ingat hukum tarik-menarik, law of attraction. Jangan pernah berpikir hal yang negatif, karena itu yang akan mendatangi kamu. Kendalikan pikiran kamu. Itu hanya saran dari Nona Pastel. Ya, ini bisa tidak resonate sama sekali, bisa vice versa. Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.